Ya Allah, ya Bapa, seperti kerinduan-Mu, seperti firman-Mu, bentuk dan jadikan kami supaya hari demi hari semakin serupa dengan Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang telah memberikan segalanya bagi kami. Dan pada kesempatan ini penuhkan kami dengan kasih-Mu, berikan kami pengertian supaya kami boleh Tuhan mengerti kebenaran yang memerdekakan itu, dan kami pun hidup benar di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami Allah Roh Kudus, dan hari ini pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu ya Allah ya Bapa. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berkati pemberitaan firman ini dan berkati kami semua yang mendengarkan firman ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Dari firman Tuhan ini saya memberikan judul khotbah saya, si pemimpi yang penuh kasih. Si pemimpi yang penuh kasih. Yusuf adalah anak Yakub, anak kesayangannya. Dia adalah seorang yang dicatat oleh Alkitab sebagai seorang pemimpi. Tuhan memberikan mimpi kepadanya. Tetapi lebih daripada itu, selain dia bermimpi atau Tuhan memberikan mimpi, dia juga diberikan Tuhan karunia untuk menafsirkan mimpi. Dia menafsirkan mimpi-mimpi hamba-hamba Firaun, pegawai-pegawai Firaun. Kemudian mimpi Firaun sendiri ditafsirkannya. Itu adalah karunia yang diberikan Tuhan kepadanya. Si pemimpi yang penuh kasih. Nah, penuh kasih mengandung pengertian bahwa seseorang yang memiliki hati yang dipenuhi oleh kasih. Yusuf dipenuhi oleh kasih Allah. Kasih Allah bekerja di dalam dirinya, di dalam setiap tindak tanduknya, di dalam dia mengerjakan pekerjaan pemerintahan sebagai orang nomor 2 di Mesir. Dia digerakkan, dia didorong oleh kasih Allah. Anugerah Allah menjadikan Yusuf bergerak, bertindak, dan di dalam hatinya ada kasih Allah yang memenuhi hidupnya. Benarkah Yusuf adalah si pemimpi yang penuh dengan kasih? Benarkah Yusuf dipenuhi oleh kasih Allah? Mari kita lihat, kita belajar bersama-sama. Mari kita cek. Yang pertama, mari kita baca Kejadian 50 ayat 19. Sudah apa? Kita baca bersama. 1, 2 ya. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku ini kan pengganti Allah. Saya ambil dulu penggalan pertama. Janganlah takut. Nah, kalau kita perhatikan di ayat yang terakhir, ayat 21, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ya, yang pertama, ya, wujud dari kasih Allah yang bekerja memenuhi hati Yusuf, dia menenteramkan hati saudara-saudaranya. Yusuf menenteramkan hati saudara-saudaranya. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Yusuf menguatkan hati saudara-saudaranya. Yusuf seolah-olah berkata, sudahlah, tidak usah diungkit-ungkit lagi masa yang lalu. Aku tahu kejahatan kalian, tapi aku sudah memaafkan, sudah mengampuni itu. Tidak usah lagi diungkit-ungkit. Amin. Kira-kira Yusuf berkata demikian kepada saudara-saudaranya. Kasihnya menunjukkan betapa dia memperhatikan saudara-saudaranya, dan bukan menakut-nakuti, tapi memberikan ketentraman, memberikan penguatan, memberikan dorongan, semangat yang baru. Lupakan
melupakan apa yang ada di belakangku dan mengharapkan diri kepada apa yang di depan. Ya, panggilan surgawi yang harus dipenuhi di dalam sukacita Allah. Amin. Amin ya. Jadi di sini kita melihat orang yang menenteramkan, memberikan kekuatan semangat untuk orang lain dibangun, dikuatkan di dalam hidupnya, di dalam kerohaniannya, di dalam apa yang dikerjakannya, itu adalah wujud dari kasih. Kasih Allah yang dikerjakan, kasih Allah yang ditaruh dipenuhkan di dalam diri seseorang, memampukan dia memberikan ketentraman, memampukan dia menguatkan orang lain, memampukan dia memberikan dorongan, memampukan dia untuk menolong orang dari kesulitan, dari rasa bersalah, rasa berdosa. Dia menunjukkan kasih itu. Yang selanjutnya, Yusuf memiliki kesadaran akan posisi atau porsinya. Oke. Di bagian yang kedua, ayat yang 19, saya bacakan sekali lagi. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut. Yang kedua, sebab aku inikah pengganti Allah. Tahu maksudnya? Saudara-saudaranya takut. Yusuf dengan kemuliaannya, dengan kekuasaannya di Mesir, bisa melakukan apa saja untuk membuat saudara-saudaranya menderita. Amin. Membalas kejahatan itu. Tetapi Yusuf berkata, aku inikah pengganti Allah? Aku inikah hakim? Aku inikah pengadil? Tidak. Itu bagian dari Tuhan Allah. Saya tidak mau mengambilnya. Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Amin. Yusuf tahu, ya, dia punya batasan penghakiman, penghukuman untuk mengadili saudara-saudaranya yang sudah melakukan yang jahat, bahkan terang-terangan kembali melakukan dan berdusta hanya untuk menutupi ketakutannya. Dia serahkan itu kepada Allah. Makanya Tuhan meninggikan, mengangkat Yusuf begitu tinggi, karena dia memiliki karakter ilahi, karakter Kristus di dalam hidupnya. Yang ketiga, mari kita lihat yang selanjutnya. Yusuf memiliki hati yang mengampuni. Perhatikan bagaimana reaksi Yusuf, ya. Saya ingin tunjukkan kepada kita. Ayat 17, penggalan yang terakhir. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian. Kenapa dia menangis? Karena dari kedalaman hatinya dia sudah melepaskan pengampunan kepada saudara-saudaranya. Walaupun dia tahu itu jahat di mata Tuhan, walaupun dia tahu itu adalah hal yang menyesatkan dia, sampai dia berteriak jangan, tetapi tetap dilakukan. Masukkan ke dalam sumur, kemudian dijual kepada orang Ismail dan dibawa ke Mesir. Jadilah dia budak. Tetapi di sana rencana Allah dinyatakan. Amin. Orang kalau dipenuhi kebencian, dia tidak akan nangis. Dia menangis karena apa? Karena dia dipenuhi kasih Allah. Kasih Allah sudah mengalir sebelum mereka minta, ya, pengampunan, minta supaya kesalahannya diampuni dan tidak balas dendam. Yusuf sudah terlebih dahulu oleh karena kasih Allah melepaskan pengampunan itu. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amsal 17 ayat 9. Siapa yang menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Kasih itu bukan tidak tahu kejahatan yang dilakukan. Kasih bukan tidak tahu orang melakukan hal yang tidak enak kepada kita. Kasih bukan berarti kita nggak mengerti rencana-rencana, akal-akalan orang. Tapi kasih menutupi pelanggaran. Tidak mengungkit-ungkit itu, tapi di bawah kaki salib Kristus, doakan, berkati. Dari dalam diri kita harus ada inisiatif untuk berdamai, ada inisiatif untuk rekonsiliasi. Tapi kalau orang menolak, itu bukan lagi bagian atau tanggungan kita, itu urusan dia dengan Tuhan. Orang yang tidak memaafkan pelanggaran itu masih dipenuhi oleh kebencian. Amin.
lebih dibalas dirinya kebencian, iri hati, ya, dengki dan sebagainya masih ada. Kalau kita benci biasanya apa? Selalu kita omongin orang itu. Oh, memadami dia, terus main atau nama si X terus dibawa, di rumah dibawa, di kamar mandi dibawa, kamar tidur dibawa, ya, di WC dibawa, di lato dibawa, di onan dibawa, terus dihatai. Mungkin orang lain nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Amin. Itu artinya apa? Masih ada benih-benih itu yang masih tersimpan, kebencian, iri, dengki, ketidaksukaan. Lepaskan itu, potong itu. Kenapa Yusuf menangis? Karena dia sudah tidak lagi memiliki apa yang disebut dengan sakit hati karena perlakuan penderitaan yang dia terima karena saudara-saudaranya iri dengki kepadanya. Jadi jelas di sini bagaimana dia mengekspresikan kasih itu, pengampunan itu dengan menangis. Kenapa harus kau lakukan itu? Aku tidak memikirkan itu lagi, sudah melepaskan. Tapi karena belum beres saudara-saudaranya terus diungkit-ungkit. Padahal Yusuf tidak lagi. Amin. Amin, jemaat Tuhan. Amin. Ya, jangan sampai kita Natal lebih adon. Amin. Jangan sampai ada. Jangan simpan kebencian. Jangan simpan rasa dengki. Jangan simpan iri hati. Amin. Itu merusak hidup kita, merusak kerohanian kita, merusak hubungan kita dengan saudara-saudara seiman, merusak hubungan di dalam kehidupan suami istri, di dalam keluarga, kehidupan bertetangga juga rusak. Karena apa? Kebencian, iri hati, kedengkian. Yang keempat, Yusuf diberkati Allah untuk menjadi berkat. Salah satu ciri kasih adalah kerelaan kita untuk melihat orang lain yang membutuhkan sesuatu karena kasih. Kita menolong, kita memperhatikan. Amin. Ini tidak secara otomatis harus dibangun. Ini karena firman Tuhan bekerja di hati kita, maka firman itu mendorong kita untuk melakukan sesuatu, memperhatikan orang lain. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah yang menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ya, artinya ini jemaat Tuhan yang terkasih, ya. Ketika Yusuf diberikan kemuliaan, kuasa, berkat-berkat, harta kekayaan yang dimilikinya, dia belajar berbagi. Amin. Roma 12 ayat 20-21. Tetapi jika seteru lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpuk bara api di atas kepalanya. Ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Secara manusia dengan kekuatan kita tidak mampu. Amin. Hanya karena pertolongan Tuhan, hanya karena kasih-Nya, hanya karena anugerah-Nya, kita bisa dan dimampukan untuk membalas yang jahat dengan kebaikan. Amin. Itu hanya karena anugerah Allah. Mari kita belajar berbagi. Mari kita belajar mengorbankan apa yang ada pada kita di dalam batas-batas yang ada pada kita. Ya, yang ada yang mampu kita lakukan, lakukan itu dengan tulus. Itu adalah wujud kasih. Amin. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Amin. Ya, untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Ya, orang pilihan Allah, bangsa pilihan Allah. Apa yang dikerjakan? Tuhan memakai, kalau dalam pandangan kita, Tuhan mengorbankan Yusuf untuk menggenapi rencana. Amin. Jadi bukti kasih Allah yang kita lihat di dalam diri Yusuf, akhirnya statement ini mengajarkan kepada kita, Yusuf percaya rencana Allah itu sempurna.
dalam dan lewat Amangina, di dalam posisi, porsi, dan keadaan-keadaan di mana Tuhan ingin diwujudkannya di dalam hidup kita atau lewat hidup kita. Rencana Allah tidak ada yang gagal. Di dalam kedaulatannya, orang yang mungkin kita katakan tanpa pengharapan, kalau Tuhan sudah memilih di dalam kedaulatannya, orang yang hancur sekalipun bisa diangkatnya di dalam posisi yang tinggi. Amin. Yusuf, mungkin saudara-saudaranya berkata tidak ada lagi harapan. Kita nggak mungkin melihat dia lagi. Dia sudah menjadi budak, mungkin dari siksa dan mati di sana. Amin. Selamanya menjadi budak. Tetapi apa yang terjadi? Mereka mereka-rekakannya jahat yang tidak baik, tetapi lewat ini Allah mereka-rekakan untuk kebaikan Yusuf dan bahkan kebaikan orang yang merencanakan yang jahat, saudara-saudaranya, bahkan seluruh bangsa Israel, bangsa yang besar ini. Jadi artinya Yusuf percaya kepada rencana Allah. Yusuf percaya rencana Allah tidak ada yang gagal. Lewat dia di proses Allah, akhirnya dia menyadari Allah bekerja di dalam hidupnya. Allah bekerja lewat kejahatan saudara-saudaranya untuk menyatakan kemuliaan Allah demi kebaikannya, kebaikan saudara-saudaranya, kebaikan keturunannya, bangsa yang besar yang sudah dipilih oleh Allah. Bahkan itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Amin. Amin ya, amin. Jadi kita perlu, gereja kita ini adalah gereja Tuhan, gereja Yesus. Ya, kita tidak bisa berjalan dengan kekuatan kita. Apapun keadaan kita, percayakan Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencana Allah yang gagal. Gereja ini tidak akan terpuruk selama ada orang yang sungguh-sungguh datang kepada Allah, mempercayakan hidupnya, mempercayakan gereja ini supaya rencana Allah diwujudkan di dalamnya. Tidak ada rencana Allah yang gagal. Ya Allah Bapa, sempurnakanlah kebenaran firman-Mu, bentuk dan jadikan kami seperti yang Kau kehendaki. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.